Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Ya, kali ini aku akan bercerita tentang suami aku. Ya, ini suami aku. Kami menikah 24 tahun yang lalu. Suami aku adalah sahabat kecilku. Kami tinggal satu komplek berpuluh-puluh tahun. Dia teman TK ku, dia teman SD ku, dan teman aku hingga besar. Ya, ini dia suami aku dalam kesehariannya. Dia sahabat aku yang paling mengerti aku. Bukan karena dia suamiku saja, tetapi dia memang temanku sejak kecil. Suamiku mendukung aku untuk mempunyai teman yang banyak. Dia mengenal banyak teman aku, dan teman-teman aku sangat mengenal baik suamiku. Ini mertua aku, ayahnya suamiku, dan ini mama aku. Ini anak-anak kami. Yang ini yang paling besar, namanya Amita. Usianya 23 tahun. Sekarang dia sudah lulus dari S1. Ini anak kami nomor 2, namanya Kiki. Dia kesukaannya adalah berolahraga futsal. Dia anak laki-laki kami satu-satunya. Dan ini si bungsu, namanya Anjali. Umurnya 11 tahun. Kami menamakan channel kami Pawon Anjali karena banyak dari masakan yang aku buat itu lebih banyak disukai oleh Anjali. Ini 2 pengawalku yang sering mengawal aku kemana-mana. Dan inilah anak-anak kami. Dari sinilah cerita kami berawal, yaitu duka COVID yang melanda keluarga kami. Kejadiannya pada bulan Januari ini. Ini adalah foto keluarga kami beberapa tahun yang lalu. Di situ ada omku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, Om kesayanganku, Om Isis. Aku sering memanggilnya Aki Isis pada tanggal 18 Januari. Sedih sekali karena cukup tragis. Pemakamannya tidak bisa dihadirkan oleh keluarga, hanya oleh kakakku dan kakak iparku serta beberapa keluarga mereka, karena tanteku dan anak-anaknya semua juga terpapar oleh COVID-19. Sungguh, kematian itu sungguh rahasia ilahi. Tidak pernah bermimpi bahwa pemakaman omku tidak bisa dihadiri oleh tanteku dan anak-anaknya, juga oleh aku, karena kondisiku saat itu juga tidak terlalu baik. Hanya anak mereka, Diana, yang saat itu belum terdeteksi COVID, yang menyaksikan pemakaman ayahnya. 2 sepupuku, anaknya omku, dan tanteku sudah dinyatakan positif COVID saat ini. Alhamdulillah, pemakaman omku berjalan dengan lancar. Omku dimakamkan di pemakaman dekat rumahnya, di mana keluarganya akan sangat mudah untuk menjenguk makamnya nanti. Saat ini, aku dan keluarga sangat membatasi diri untuk keluar rumah karena aku sangat menjaga kondisi suamiku. Terlebih, beberapa tetangga kami pun saat ini terpapar oleh COVID-19.
16 Januari kemarin, suamiku baru saja berulang tahun untuk yang ke-50 tahun. Alhamdulillah. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Saat itu suamiku sedang work from home karena ada beberapa teman kantornya yang saat ini diduga COVID dan masih dalam pemeriksaan. Kegiatan kami seperti biasa, menjaga kucing kami dan juga kegiatan normal lainnya. Hari ini adalah hari kedua suamiku work from home. Pada tanggal 22 Januari, suamiku rapat di kantornya, di kantor Cibitung. Itu kali terakhir suamiku masuk kantor. Karena setelah itu, tanggal 26 Januari, seluruh kantornya diliburkan karena ada salah satu rekan mereka yang suspek COVID. Pada tanggal 30 Januari nanti, aku berniat untuk menghadiri resepsi pernikahan sahabat kami Yuli dan Rijal. Aku dan suamiku berniat akan menghadiri pesta tersebut. Namun semua kami batalkan karena suamiku mulai demam pada Jumat malam itu. Jadi kami memutuskan untuk tidak menghadirinya Sabtu pagi ini. Suamiku mulai demam tinggi tanpa ada yang gejala lain, tapi demamnya luar biasa tingginya. Dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu, terus suamiku demam hingga hari Selasa. Tidak ada gejala lain yang dirasakan oleh suamiku. Makannya masih oke, segalanya masih oke, kecuali demamnya dan ada rasa nyeri di bagian bawah perut. Demamnya terus naik dari 38, 39 dan terus naik. Aku selalu berkoordinasi dengan keluarganya. Kabar baik datang dari keluarga tanteku. Mereka sudah negatif COVID dan mereka bisa melihat makam ayah mereka. Pada hari Selasa, kami memutuskan untuk melakukan PCR test karena kondisi suamiku sudah tidak baik. Kami melakukan PCR test di Rumah Sakit Permata Cibubur. Aku menduga bahwa hasil PCR tes suamiku pasti negatif. Tapi aku ingin sekali merujuk suamiku ke dokter lain untuk periksa penyakit dalam. Karena panasnya pasti disebabkan oleh suatu infeksi yang kami belum tahu apa itu. Alhamdulillah, suamiku menguatkan diri untuk bisa berjalan ke rumah sakit dan kami melalui tes PCR itu dengan baik. Ini bukan tes PCR pertama untuk suamiku karena suamiku sudah 1-2 kali tes PCR di kantornya. Dan alhamdulillah hasilnya negatif. Aku percaya suamiku hasilnya negatif karena suamiku termasuk orang yang sangat disiplin menjaga prokes COVID-19 ini. Kenapa dia sangat menjaga? Karena suamiku atau kami sadar diri bahwa suamiku memiliki komorbid gula.
kami sangat menjaga agar suamiku terlindung dari COVID dan gak pernah ngebayangin kalau suamiku tertimpa COVID ditambah dengan penyakit gulanya. Meeting ada yang sakit jadi langsung ini antigen nggak langsung PCR aja. Tapi ini demam 3 hari dok? Tidak ada demam ya Bu? 39,7. Kalau swab kita pakai 2 sikat ya Pak. Satu di hidung, satu di mulut. Saya di hidung dulu ya. Sudah pernah di Udah ada maaf ya Pak. Diam pak. Entah karena kelelahan, suamiku mulai demam lagi dan aku memutuskan untuk membawanya ke klinik. Kondisinya tidak semakin membaik. Aku mulai mengontrol kadar gulanya dari jam ke jam. Bukan cuma suhunya saja, tapi gula dan tensinya ikut naik. Jam 2 malam, suhu suamiku panas sekali, sedangkan hasil tes PCR baru akan keluar besok. Malam itu memasuki malam tanggal 4 Februari, tepat hari ulang tahunku ke-50. Malam itu aku mulai menerima beberapa WA, bahkan telepon di tengah malam, mengucapkan selamat ulang tahun. Bagaimana rasanya hatiku, sementara suamiku sedang panas tinggi dan sakit yang membuat aku bingung sekali karena hasil PCR yang belum keluar. Sepanjang malam, aku hanya menunggu datangnya pagi. Karena besok pagi akan ada hasil PCR di rumah sakit. Ya Allah, suamiku positif COVID. Ya Allah, inikah hadiah yang terbaik untukku? Hanya kemudahan dari Ilahi Robi, aku mendapatkan rumah sakit yang bisa merawat suamiku dengan cepat. Langsung suamiku kami bawa ke ruang IGD. Lihat, sejak seminggu ini berat badannya sudah turun 7 kilo. Luar biasa COVID ini. Suamiku langsung masuk ke ruang IGD untuk pasien COVID dan mulai mendapatkan perawatan. Mulai di tensi, cek suhu, EKG,
cek saturasi, cek lab, foto torak, dan semuanya. Alhamdulillah, kami dimudahkan berkat bantuan dari salah satu hamba Allah yang membantu aku dalam mendaftarkan suamiku untuk bisa dirawat di rumah sakit ini. Aku lihat ruang UGD penuh dengan pasien COVID. Ini kali terakhir aku bisa melihat suamiku, karena setelah itu suamiku sudah masuk ke dalam perawatan IGD dan tidak dapat kami jenguk lagi. Aku segera berkoordinasi dengan keluarga suamiku, dan banyak sekali teman-teman aku yang memberikan bantuan aku secara moral. Mereka memberitahukanku obat apa yang harus aku beli. Mereka memberitahukanku bagaimana seharusnya yang harus aku lakukan dalam keadaan ini. Belum 30 menit aku meninggalkan rumah sakit. Rumah sakit langsung menghubungi karena hasil toraknya sudah keluar dan suamiku harus mendapatkan perawatan ICU. Aku menangis sejadi-jadinya karena aku bingung apa yang aku harus lakukan dan aku tidak siap dengan berita yang disampaikan dari rumah sakit itu. Kami masih bisa video call dengan suamiku dan anak-anakku, semua memberikan spirit kepada bapaknya supaya suamiku tetap semangat menghadapi semua ini. Satgas COVID di wilayah kami segera bertindak cepat. Mereka segera melakukan penyemprotan di wilayah-wilayah di mana kira-kira suamiku berinteraksi. Seperti di masjid ataupun di daerah sekitar rumahku. Kami mulai memasuki tahap-tahap seperti yang suka kami baca di WA ataupun kami lihat di televisi. Bagaimana dan apa yang terjadi apabila salah satu anggota keluarga ada yang terpapar COVID. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kami sudah menerima form PE dari Ketua Satgas COVID kami, yaitu form penyelidikan epidemiologi coronavirus disease. Kami melakukan tes PCR 1 hari setelah suamiku dinyatakan terpapar COVID dan dirawat di rumah sakit. Ki, diam Ki. Mengingat hasil tes PCR baru keluar beberapa hari, maka kami membebasnya dengan mengikuti tes antigen yang hasilnya bisa kami tunggu segera. Lihat, hebat sekali dan sabar sekali si bungsuku ini. Hari ini sudah 2 kali tes swab. Kasihan anak-anakku, mereka cemas. Sekali aja. Satu lagi, Ki. Sabar nak, sabar.
berusaha menjadi ibu yang kuat untuk anak-anakku. Padahal sesungguhnya anak-anakku lah yang menguatkan aku saat itu. Ayo, bismillah, siap. Sambil menunggu hasil swab antigen kami keluar, aku sempatkan membawa anak-anakku untuk bisa melihat ayah yang di rumah sakit. Sahabat-sahabat kami yang baik mulai membantu kami dengan mengirim berbagai macam obat yang semuanya kiriman mereka segera aku kirim ke rumah sakit untuk bisa dikonsumsi oleh suamiku. Suamiku masih tetap ada di ruang IGD karena belum mendapatkan fasilitas ICU yang memang masih penuh. Memang benar apa yang kita lihat ataupun kita dengar, bahwa pasien COVID harus menunggu bahkan sampai berhari-hari di ruang UGD untuk bisa mendapatkan kamar perawatan atau kamar ICU. Karena apa? Karena terlalu banyaknya pasien COVID yang harus ditangani oleh setiap rumah sakit. Alhamdulillah, setelah 4 hari di ruang UGD, aku mendapatkan kabar bahwa suamiku mulai dipindahkan ke ruang ICU. Bed suamiku kosong karena dia pindah ke ruang ICU di hari ke-9-nya sakit. Kesedihan kami dan kebingungan kami semakin mendalam dengan terputusnya komunikasi sejak suamiku masuk ICU. Aku akan melanjutkan cerita ini pada Our COVID-19 Story and Milestone Part 2 bagian kedua, menceritakan bagaimana kami melalui hari-hari kami setelah hari ini. Semoga cerita ini bermanfaat dan bisa membantu keluarga yang mengalami COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.